Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada tutorial Microsoft Excel dari freelearning.wordpress.com. Kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan rumus standar yang sering digunakan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Sebagaimana yang kita ketahui, formula adalah persamaan matematis yang diaplikasikan pada dua buah data atau lebih, di mana pada program Microsoft Excel sebuah data atau satu buah data direpresentasikan oleh sebuah sel. Format penulisan rumus atau formula pada Microsoft Excel dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa format penulisan sebuah formula selalu diawali oleh tanda sama dengan. Kali ini kita langsung ke contoh kasus. Yang pertama adalah penjumlahan. Di sini saya memiliki data penjualan berisi jenis barang serta harganya, dan kita ingin menjumlahkan total harganya. Pertama yang kita lakukan adalah menempatkan kursor pada sel yang akan kita aplikasikan sebuah rumus. Dalam hal ini adalah sel B11. Lalu ketikkan rumus dengan format sama dengan, lalu klik sel data, plus klik sel data yang lain, tambah, dan seterusnya sampai akhir data yang ingin dijumlahkan. Setelah itu tekan enter dan bisa dilihat hasilnya. Tentu cara ini kurang praktis, terutama bila kita memiliki seperangkat data yang sangat banyak, sehingga program Excel menyediakan fitur yang memungkinkan kita dapat melakukan penjumlahan data secara otomatis. Caranya mudah, yaitu klik sel total jumlah, lalu pada menu home, drop down icon auto sum, lalu klik sum, tekan enter, dan bisa dilihat hasilnya. Penjumlahan data sebanyak apapun dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Nah, contoh berikutnya adalah untuk pengurangan. Di sini saya juga punya contoh data, di mana misalnya untuk mendapatkan harga jual yang dibayar oleh pembeli, kita perlu melakukan pengurangan antara harga dikurangi diskon. Maka hal yang pertama dilakukan adalah klik sel yang akan dituju. Dalam hal ini adalah sel D2, lalu ketik rumus dengan format B2 sama dengan B2 dikurang C2, lalu tekan enter. Nah, terlihat hasilnya. Selanjutnya untuk data lain kita tinggal mengcopy sel D2, kemudian blok sel D3, D4, D5, dan D6, lalu paste. Nah, sangat mudah kan? Untuk contoh perkalian, bila rumus yang diaplikasikan pada kolom harga total adalah harga satuan dikali jumlah order, maka yang pertama kita lakukan adalah arahkan kursor ke sel tujuan. Dalam hal ini adalah sel D2. Kemudian kita ketikkan sama dengan B2 dikali C2, maka terlihat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kolom lainnya atau sel yang lainnya, kita cukup mengcopy saja sel D2, kemudian kita blok sel D3, D4, D5, dan D6, kemudian kita lakukan paste. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk contoh pembagian. Bila rumus yang diaplikasikan pada kolom rata-rata order per bulan adalah jumlah order per tahun dibagi 12, maka kita cukup mengarahkan kursor ke sel C2, kemudian kita ketikkan rumus sama dengan B2 per 12, kemudian tekan enter. Sama dengan prosedur sebelumnya, kita cukup mengcopy saja sel C2,
kemudian kita blok sel C3, C4, C5 dan C6, kemudian kita lakukan paste di situ. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis rumus juga akan tercopy pada sel C3, C4, C5 dan C6. Contoh berikutnya adalah kita ingin merata-ratakan harga total dari tanggal pemesanan 3 Maret sampai 25 Maret. Bila kita melakukannya secara manual, biasanya kita menjumlahkan terlebih dahulu total harga, lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi pembelian dalam rentang tanggal 3 Maret sampai 25 Maret. Tentu ini sangat menyulitkan, terutama bila kita berhadapan dengan data yang sangat banyak. Namun sebenarnya pekerjaan ini dapat dipermudah dengan menggunakan program Excel. Caranya, arahkan kursor ke sel tujuan, dalam hal ini sel C7. Lalu pada menu Home, drop down icon Auto Sum, lalu pilih Average, lalu tekan Enter. Maka akan muncul hasil rata-rata penjualan, tentunya dengan cara yang sangat mudah. Oke, itulah tadi beberapa contoh penggunaan rumus atau fungsi pada program Microsoft Excel yang familiar atau yang sering digunakan. Tentu saja masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang insyaallah kita akan bahas dalam tutorial berikutnya. Untuk tutorial selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat grafik pada program Microsoft Excel.